A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu minta kepadanya untuk dibimbing, untuk diberi inayah supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pembahasan kita masih berkaitan dengan ilmu. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan berbicara dan membahas peran penting pembersihan jiwa dalam menggali ilmu, dalam mendapatkan ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu, maka kita akan melihat kepada dimensi rohani yang ada pada diri manusia. Islam adalah agama yang memandang bahwa ilmu adalah sesuatu yang non-materi. Ketika ilmu adalah sesuatu yang non-materi, maka ilmu berkaitan dengan ruh manusia, jiwa manusia. Karena jiwa manusia, akal manusia adalah tempatnya ilmu, maka ketika manusia ingin mempelajari ilmu, ingin menggali ilmu, maka seharusnya dia mempersiapkan tempatnya terlebih dahulu dengan baik, sehingga ilmu bisa masuk secara cepat dan maksimal. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana mendapatkan ilmu yang suci. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Kalau pemirsa dan pendengar mengikuti pembahasan kita tentang ilmu, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa saja ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah ilmu yang berkaitan dengan Tuhan, ilmu yang berkaitan dengan diri kita, dengan kehidupan kita, tujuan hidup kita. Ilmu-ilmu seperti ini akan bisa berpengaruh dalam diri kita di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan inayah kepada kita, berikan rahmat kepada kita. Karena kalau kita melihat dalam dunia keilmuan, begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang kita miliki. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah, kerusakan, kezaliman itu terjadi karena ilmuwan-ilmuwan seperti yang kita ketahui bersama. Mereka mengetahui tentang ilmu politik. Mereka mengetahui tentang ilmu peperangan, ilmu fisika, matematika, dan berbagai bidang ilmu mereka ketahui. Tapi mereka justru merusak kehidupan manusia, mengganggu ketenangan kehidupan manusia yang lain. Rakyat yang seharusnya bahagia, mereka merubah kebahagiaan rakyat dengan kesengsaraan. Artinya, kalau kita membuka mata kita dan kita mempelajari sejarah, semua kerusakan itu bisa kita katakan karena orang-orang yang berilmu. Karena kalau orang yang bodoh, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Dengan kita melihat fenomena yang pahit ini, maka kita harus mencari solusi bagaimana ilmu yang didapat oleh manusia bisa bermanfaat. Dan salah satu caranya adalah dengan kita membersihkan hati. Karena ilmu adalah sesuatu yang suci, maka ketika ilmu ingin berpengaruh dalam diri kita, maka hati kita harus suci pula. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu yang ingin diberikan oleh Allah adalah ilmu yang khusus. Ilmu yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Ilmu yang akan menolong kita dari kesesatan, menolong kita dari kebatilan. Ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, وَزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tugas dan peran seorang nabi, seorang utusan. Nabi datang dengan tujuan untuk membantu manusia bagaimana membersihkan hati-hati mereka, mensucikan jiwa mereka dari kotoran. Ketika hati-hati mereka sudah bersih, maka Nabi akan mengajarkan ilmu-ilmu tentang kitab yang Allah turunkan. Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Kalau kita perhatikan bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara yuzakkihim dan yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya ilmu yang akan diajarkan oleh Nabi bukanlah sembarang ilmu. Ilmu ini tidak akan bisa berpengaruh dalam diri manusia tanpa manusia itu sendiri berusaha untuk membersihkan tempat ilmu tersebut. Berusaha untuk mensucikan hatinya, jiwanya, supaya ilmu ini bisa berpengaruh dalam dirinya. Karena kalau kita melihat berapa banyak kita memiliki profesor dalam ilmu tafsir, ilmu filsafat, ilmu teologi. Tapi kalau kita meneliti kehidupan mereka, kita akan mendapatkan ada sebagian ilmuwan, sebagian ulama yang memiliki biografi yang kelam, biografi yang tidak benar. Ilmu mereka dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta. Ulama-ulama seperti ini adalah ulama-ulama yang mereka tidak membersihkan hati mereka terlebih dahulu, kemudian menggali ilmu-ilmu agama. Disinilah kita memahami bagaimana besarnya peran pembersihan hati, pembenahan hati sebelum kita menggali ilmu, belajar ilmu, dan mendalami ajaran-ajaran suci yang Allah turunkan kepada kita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Islam berbeda dengan pandangan orang-orang barat, orang-orang orientalis. Karena dasar yang kita miliki berbeda dengan dasar yang mereka miliki. Dasar yang kita miliki adalah bahwa Allah adalah pencipta kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan dengan tujuan yang jelas. Sehingga ilmu yang kita miliki harus ilmu yang selaras dengan tujuan penciptaan kita. Karena di saat ilmu ini tidak selaras dan ilmu ini bertentangan dengan tujuan kita, maka berapa banyak ilmu yang kita miliki, ilmu tersebut tidak akan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita diberi inayah, diberi rahmat, supaya hati kita bersih dan kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan
dari ulama-ulama kita, dan kita bisa membenahi kehidupan kita dengan ilmu-ilmu seperti ini. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali membahas dan mendalami pembahasan kita tentang peran pembersihan hati, pembenahan jiwa dalam menuntut ilmu di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy